bagaimana nih istilahnya sekarang di Cianjur di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah keresahan, apapun bentuk penyebab keresahan, kegelisahan dan kegundahan masyarakat, justru ini semoga menjadi ladang untuk menjawab semua persoalan. Kalau kita tanya Google, dia menjawab semaunya. Aku mau kuotaan, semoga ikut pengajian terjawab semuanya. Ya, jadi kalau tidak lebih baik tidak. Artinya orang balik ke dewe KB ke Allah. Namun diberi pilihan dua, mau tenang mau senang, pasti jawabannya yang tenang mah lah bidikilah terpain ukul. Sanajan hujan yangan pituduh jalan keselamatan, rereongan, sabongbrongnya, sabilulungan, supaya persatuan tembok ngahijikeun hate, nya, mengajak teu mengejek, merangkul teu memukul, mengilhami teu menghakimi, menyayangi teu menyaingi. Eureunana bertanding tapi mulai bersanding. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Amin. Jadi segitu ya di pusat mah. Hilap di like, subscribe, komen ya, share di YouTube-na Kang Firman Hidayat. Nah, jangan aku orang Cianjur minta apa YouTube ya. Itu ya pantu. Ini foto kaci saat di jalan Bang Ijeng si Mama. Sakitu ya di pusat mah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berada di Masjid Agung Cianjur, yaitu hari ini adalah istighosah dan takbik akbar, yaitu memperingati atau mengenang terjadinya gempa Cianjur 2022-nya. Sekarang 2023, yaitu mengenang 1 tahun gempa Cianjur. Mudah-mudahan teman-teman saudara-saudara yang masih ada di gempa Cianjur tetap tabah dan sabar. Yang masih di tenda mungkin ya, yang masih hari ini masih menunggu tahap 4 berarti mudah-mudahan selalu disabarkan. Yaitu hari ini akan ada tablik akbar, yaitu dengan Buya Yahya, Kiai Buya Yahya, terus ada Pak Bupati dan Forkopimda. Mari. Hari Senin jam 1:21 Cianjur telah dilaksanakan dengan terjadi bencana alam 5,6 skala kedalaman 10 km yang telah kepada dunia yang pernah hadir di Kabupaten Cianjur. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan baiklah Ibu Bapak, kaum muslimin wa muslimat rahimahumullah, alhamdulillah di tengah kita Al-Mukarram Buya Yahya, Bapak Profesor Yahya Zainal Ma'arif, LCMA PhD dari tengah kita. Dan untuk selanjutnya, marilah kita simak dan ikuti bersama tausiah bersama Buya Yahya. Kami silakan. Yang sangat kami cintai, kami muliakan saudara-saudari warga Cianjur yang khususnya kami, banyak di antara mereka ini adalah benar-benar hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah dengan ujian tahun yang lalu. Dan terilah ujian itu sesungguhnya adalah karena kita ingin dinaikkan kelas, dinaikkan pangkat. Dan dari semua yang kami mengucapkan terima kasih khusus Bapak Bupati, bahwa perlu kita mengadakan acara semacam ini dengan tujuan. Banyak tujuan kalau kita penuhi. Kita bukan ingin mengadakan kelas pembinaan karena adanya bencana, bukan. Akan tapi kita ingin menghidupkan hati kita. Kita harus sadar kita ingin menghidupkan hati kita. Begitulah Allah yang Maha Agung. Allah, Allah yang Maha Agung, yang begitu mudah kalau ingin menggoyahkan bumi ini, atau ingin mengembalikan hamba-hambanya dari kehidupan kepada tempat yang cukup digoyang. Ada gempa, maka harus pahami bahwa itulah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dan yang harus kita yakini juga bahwa kalau sudah ada bencana itu bukan karena Allah merendahkan hamba tersebut. Anda harus pahami. Jadi yang pertama harus kita sadari bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau urusan kematian tidak harus ada gempa bumi. Sampai hari ini pun masih ada kematian dan kematian. Adapun kematian daripada saudara-saudari kita yang kena gempa bumi, seindah-indah kematian yang merasakan. Kita yang melihatnya ada tergencet keruntuhan dan bermacam-macam cara kematian waktu itu. Akan tapi sepakat para ulama mengatakan siapapun yang mati dalam keadaan semacam itu adalah mati syahid. Artinya untuk beliau yang bisa wafat problem lagi, dia adalah ahli la ilaha illallah, sudah tidak ada masalah, urusannya beres. Disebutkan dalam hadis tadi memang di antara orang yang mati syahid ada orang yang meninggal karena sakit perut, wanita melahirkan, ada orang yang tergencet meninggal dunia, dia adalah mati syahid. Jadi kalau bicara tentang saudara-saudara kita yang sudah meninggal, kita bicarakan sebuah keindahan karena mereka mati syahid, mati kuliah. Cuma yang perlu kita pikirkan saya dan Anda bagaimana matinya nanti. Dan kita perlu menghadirkan acara ini
Jabatan akan berakhir. Semoga manfaat siapa yang diberi jabatan ini. Yang punya kekayaan, hei Allah, yang Allah beri kekayaan kita ikhlas. Di saat nyawa sudah dicabut oleh Allah, apa arti sebuah kekayaan? Kalau Anda punya rumah megah dengan kamar istimewa, dengan perlengkapan saya sangat lengkap, kalau sudah malaikat mencabut nyawa Anda pun tidak boleh menginap di situ. Biarpun itu orang yang sangat Anda cintai, suami yang sangat Anda cintai, istri yang sangat Anda cintai, kalau ada berpesan, saya apa pengen tinggal di sini seminggu saja, tidak diizinkan. Anda harus kirim saja yang mana. Anda dan saya juga sama. Artinya apa? Kita berpikir tentang kematian. Makanya, hei orang yang diberi oleh Allah jabatan, hei orang yang diberi Allah kekayaan, maka ketahuilah sesungguhnya semua yang Anda miliki ada pesannya. Jangan tunggu gempa. Kalau gempa menyebabkan kiamat, Anda jangan datang kiamat. Kiamat pun kita tidak tahu kapan tilanya. Akan tetapi yang harus kita pikirkan bukan gempa bumi yang ada di sana di sini. Akan tetapi yang harus kita pikirkan adalah kematian yang datang kepada kita bisa sokong. Apakah Anda sudah punya persiapan? Hei yang punya jabatan sebagai jabatan Anda untuk apa? Kalau Anda orang cerdas, Anda gunakan jabatan Anda untuk kenal Allah dan Rasulnya, maka Anda adalah orang yang jabatan tidak akan berakhir. Yang menentukan instansi mereka, Anda sudah berhenti. Ya namun Allah Anda percaya dengan jabatan tersebut. Hei orang kaya berkaya, semoga Allah ada di sini orang kaya, semoga orang kaya di surga. Dan semoga Anda juga Allah kecukupan dunia. Yang hari ini marah besok kaya, tapi kaya di surga. Amin. Hei orang kaya berkaya, sebanyak apapun kekayaan berkaya. Pesantren, waktu gempa bumi menimpa Al-Bahjah. Al-Bahjah bagian yang menimpa bencana. Teman-teman pada menyampaikan, Buya Al-Bahjah hancur. Jaga kita. Allah bukan yang menghancurkan Al-Bahjah. Kalimat yang sopan kepada Allah, Allah akan mengganti Al-Bahjah lebih bagus. Dan alhamdulillah setelah gempa bumi bangunan luar biasa. Dan memang tadi sampaikan Pak yang Bupati pun datang. Kami kami asal tahu saja Al-Bahjah adalah dari wajah Anda, bukan dari punya peduli. Ayo gimana tuh? Itu tanda di dalam hatinya pejabat yang insya Allah ada iman. Semoga pejabat semua ada sesuatu ada kegelisahan. Ingin segera membantu. Kata kami begitulah caranya Al-Bahjah. Al-Bahjah itu dari wajah Anda ya Allah. Anda ini bahwa Pak Bupati sudah usah tawarkan 5 hektar kata negara tidak perlu ada, tapi dari potongan gaji saya boleh untuk bangun pondok. Inilah supaya kamu supaya karena kita ambil jelaskan ini. Kemudian saya senang untuk mengundang semacam ini dengan bahasanya Anda dalam nikmat tak agung di Allah. Kalau kita ada orang yang bicara, kalau kita pandang mereka, mereka adalah dengan pandangan karunia yang berikan mereka sama dia. Sekarang dari keluarga, mungkin ada yang mereka dari keluarga yang saudara meninggal dan sebagainya, makanya hancur kalau ada seperti ini. Kalau Anda mampu itu, kalau Anda terlambat hancur orang-orang kepada Allah, kalau Anda yakin kepada Allah bahwasanya Allah tidak memerlukan harta Anda, Allah tidak memerlukan saudara Anda, akan tetapi Allah bisa mengambil dari Anda karena Allah akan mengganti yang lebih dahsyat lagi. Maka kalau ada musibah yang dari Anda akan beri oleh Allah yang banyak. Maka yang terkena musibah kembali Rasulullah, tunggu saja. Ingat kalau orang habis hujan kemana? Naik kelas. Allah akan mudahkan kepada Anda. Maka jangan sampai ada merasa terpuruk. Dia hamba yang terkena musibah jangan sampai ada merasa terpuruk. Anda berkata bahwasanya Anda datang saja. Aku yakin Allah kalau puji hambanya, kalau Allah yang mengangkatnya. Allah yang akan mengangkatnya. Itu Anda yang tertimpa musibah. Jadi hari ini kita ambil menanggung. Sekarang yang tidak tertimpa musibah, yang tidak tertimpa musibah, tanyakan hati kecil Anda. Waktu gempa bumi terjadi, bagaimana hati Anda? Jangan-jangan hati Anda itu mati, tidak pernah bergerak untuk menolong mereka. Iman mungkin sudah pernah bagi dia, itu aku kurang peduli hari ini Anda.
Palestina. Jangan hanya ada mengangkat bendera Anda lalu teriak jihad. Kita perlu hati yang hidup, kita perlu